Jauh sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada seorang yang luar biasanya prestasi kejahatannya. Ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertobat. Hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan hal itu. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertobat. Sang rahib bertanya, "Apakah kesalahanmu itu?" Ia berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar." "Apa?" seru sang rahib penuh kekagetan. "Membunuh 99 orang, tidak ada jalan bagimu, tempat yang tepat bagimu adalah neraka." Lelaki itu sangat kecewa sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besarnya. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walaupun hatinya mulai melembut dengan keinginannya untuk bertobat, tetapi jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Genap sudah 100 nyawa tidak bersalah yang mati yang melayang di tangannya. Tetapi panggilan ilahi untuk bertobat terus mengganggu perasaannya. Hanya saja ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu ketika ada seorang yang menyarankan untuk menemui seseorang yang alim di suatu tempat. Dan ia segera menuju ke sana. Ketika tiba-tiba tempat tinggal sang alim, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib, dan tentu saja keinginannya untuk bertobat. Sang alim yang bijak itu berkata, "Tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertobat. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu itu, karena di sana memang kota maksiat. Pergilah ke kota lainnya, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kotamu itu. Insya Allah, Allah akan memperoleh ampunan dan dimudahkan jalan kebaikan." Lelaki itu segera berangkat ke kota yang dimaksudkan sang alim. Tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya. Datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. 1 malaikat rahmat dan 1 malaikat azab. 2 malaikat itu bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat berkata, "Ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya." Malaikat azab berkata, "Ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk." Mereka berdua terus beradu argumentasi sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim. Bagi keduanya, setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, ia berkata, "Ukurlah jarak 2 kota itu dari tempat kematiannya ini, mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya." Mereka mengukur jaraknya, dan ternyata kota yang dituju kota tempat ibadah dan penuh kebaikan, lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalnya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan Allah. Dalam riwayat lainnya disebutkan sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, tetapi Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan dan ibadah dipanggil mendekat dan kota maksiat dihalau. Menjauh hingga jarak keduanya hanya selisih sejengkal tangan, lebih dekat kepada kota kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.